warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol seputar horor, masih bersama narator kita Mas Ayung nih. Nanti 30 menit ke depan lah kurang lebihnya seperti itu, yang akan bercerita tentang yang horor. Katanya ini ada cerita serem banget katanya Mas Ayung ya. Nguruting. Serem banget, pakai banget berarti serem, nggak tahu sih. Ya, monggo silakan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Kemarin sempat absen juga. Kesehatan ya Bang ya? Absen, ya biasalah. Oke, tanya sama kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor. Terima kasih untuk teman-teman yang masih selalu setia mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan dalam bentuk hal yang lebih baik lagi ya Bang ya. Oke, ini ada sebuah cerita, tapi sebelum ke cerita biasa ada awalan. Kita ngobrol aja Bang hari ini. Ngobrol apa? Ya, ini akan menceritakan apa yang pernah aku alami. Jadi semua kan berproses Bang. Tentang apa aja, ya, apa yang kita pelajari atau apa yang kita alami, seperti anak-anak dulu yang belum nalar jadi nalar, ya kan? Ya seperti halnya kita ngobrolin tentang yang horor. Saya tumbuh di lingkungan di Tumaritis ya, yang notabene-nya meskipun jauh dari, kalau orang Jawa kan lumrahnya biasanya yang sosok-sosok atau klinik-klinik atau yang masih terhubung dengan hal-hal yang mistis, prosesi-prosesi tertentu, upacara-upacara tertentu biasanya di daerah Wetan. Iya, betul. Yang masih kerajaannya masih hidup, yang masih ada terah ini itu, ya kan. Kalau misalnya di lingkungan kita kan lebih ke apa sih ya? Ya jauh lah. Mungkin klinik datang sendirinya Mas Ayung karena di situ gitu. kan biasanya kan faktor lingkungan juga. Iya. Sentuhan-sentuhannya tetap masih ada, bahkan apa yang dibawa oleh leluhur dan juga ada sentuhan dari para wali, terutama dari ini ya Sunan Kalijaga, disinergikan, diselaraskan sama budaya setempat. Ya tetap aja di Tumaritis, di beberapa lingkungan di desa sini juga sedikit banyaknya. Kalau dulu sih kental masih, kalau sekarang kan pergeserannya udah mulai berkurang. Kayak sesaji, kemenyan itu ya. Begitu juga kalau misalnya tarikan geografis dulu, misalnya pantangan wilayah, dulu itu ada kerajaan-kerajaan ya dari Singosari, misalnya jangan dari Mataram lama wis yang kemarian lah ya. Terus kemudian Mataram Baru, Mataram Islam, kemudian sampai menurut kisah itu kalau daerah Tegal, Pemalang itu lebih ke bentangan wilayah aja, tapi penaklukannya enggak. Tapi tetap aja jelajah para penggede-penggede dulu dan pasukannya itu sampai ke, ya sampai sini, sampai Ngetan, bahkan sampai mancanegara, sampai Bulan, sampai mancanegara begitu ya. Jadi tinggalan-tinggalan mereka itu tetap banyak. Bahkan Tegal itu disebut antara lain pesarean, karena itu tempat meninggalnya para raja-raja tersebut. Para raja, pangeran itu banyak sekali di Tegal. Dan dari sana pula akhirnya mungkin dari dulu-dulunya itu ya pernah singgah di sini, pernah berasimilasi ya Bang, menikah dengan orang itu, banyak keturunan-keturunan dari sana Bang. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya itu banyak tinggalan-tinggalan masa lalu dari itu para penggede tadi, entah dari itu ya prajuritnya, dari panglimanya, atau dari rajanya sendiri. Dan itu kemudian banyak ternyata orang-orang yang kelihatannya biasa, yang kelihatannya nggak menggeluti di dunia supranatural atau apa, dia punya pegangan atau sesuatu yang ya hanya petetan wis lah dari leluhurnya dia yang harus dirawatin. Contohnya keris-keris, tumbak-tumbak, dan itu ternyata kalau dilihat dari bentuk, dari pamor, dari semua itu dari, ada yang dari Wetan, ada yang dari mana, Siliwangi, banyak banget. Dan itu makin kesana makin muncul setelah ya tahu
yang ngobrol-ngobrol horor, terus ada banyak teman-teman juga praktisi yang seperti itu. Oh, ternyata banyak sekali. Dan saya dulu itu di yang namanya punya orang tua, saya tinggal sama mbah. Dia itu ya suka ngerawatin hal-hal seperti itu. Kayak ini benda-benda yang Iya. yang Bahkan dulu itu ada lemari khusus yang dia itu salah satunya di kotak tertentu ini kan lemari itu lemari gede ya. Itu ada pakaian-pakaian yang khusus, entah itu buat kalau misalnya di Jumatan dia ada acara-acara tertentu lah, nanti di bawahnya lagi itu ada kotak khusus, kotaknya bagus, itu khusus batu akik, permata kayak gitu tuh banyak banget. Ya kalau misalnya anak kecil saya buka, pas boleh buka gitu, yang lihatnya batu bagus-bagus banget, tapi lebih mirip kelereng. Iya. Ya kan, nggak paham. Itu malah sempat tren kemarin. Iya, sempat tren. Terus ada juga tombak-tombak yang berdiri itu di tengah. Tadi ya lemari bagian bawah itu kan tinggi. Kadang-kadang cuman ujungnya aja sama pegangan sedikit. Macam-macam. Ada beberapa keris. Terus ada yang bentuknya angel-angel lah. Itu nggak pernah digubris, nggak pernah saya saya punya ini atau apa ya. Itu tumbuh semakin gede-gede dewasa, akhirnya kan dari banyak hal, walaupun saya nggak menggeluti yang seperti itu, tapi tertarik sendiri, ketemu sama orang-orang yang membidangi. Itu pernah ada satu orang, katanya dari wetan, saya nggak terlalu wetannya mana atau apa, nyari pusaka tertentu, dan itu ternyata dia di scan gitu ya, secara goib atau secara apa, itu adanya di desa ini sama desa sebelah. Salah satunya itu di tempatku. Oh, ada. Iya, ada di tempat. Oh, masa dalam arti kan begitu. Sementara waktu itu rumah sudah nggak ada, karena udah pindah, rumah itu udah dijual, udah hancur, ya kan, udah tinggal puing. Lemari itu nggak tahu kemana, bahkan batu-batu tadi ya, entah itu mustika, entah itu batu, hanyalah hiasan belaka. Yang jelas itu batu-batu yang dulu itu dikumpulin sama mbah, dia senang. Apa itu jatuh ke tangannya adiknya dia yang samping rumah, atau memang orang yang membeli rumah tersebut. Karena waktu itu kan 7 tahun kami itu di Jakarta, pulang-pulang rumah nggak ada. Ya diceritain sulit tapi sepihak dijual begitu ya. Nah, ketika saya datang lagi ke Tegal, terus karena nggak ada rumah, ngontrak rumah lah. Satu kali di daerah tertentu, desa tertentu, pindah lagi tahun berikutnya, 2 tahun lagi pindah. Jadi saya itu di Tegal udah pindah 8 kali. Di kampung sendiri itu pindah 8 kali sekitar. Hidupnya nomaden. Berpindah-pindah itu. Iya. Suatu ketika namanya kata orang tua itu kebo balik kandang ya. Kebo itu kalau pergi ya pulang lagi. Ya, kembali lagi ke Tumaritis, dilalahnya gitu, makin dekat. Nah, sebelum saya sekarang udah di Tumaritis lagi. Itu satu kampung sebelum Tumaritis saya pernah tinggal di sebuah desa ya, itu kidulnya tapi pinggiran kali. Masuk ke dalam kebun, itu rumah suwung udah puluhan tahun bener-bener, tapi di dalamnya itu kayak ornamen ya, lampu masih model dulu apa itu masih ada. Dan ketika pertama masuk pun disambut nggak ada angin, lampu yang gantungan gede terus kayak itu pernah. Itu sebelah mananya itu saya? Kidul, sebagai kidul tapi pinggir kali. Cuman itu kebun semua, itu masuk ke dalam tuh rumah satu-satunya. Tapi udah suwung. Kenapa ngambil rumah itu? Karena waktu itu nggak bayar, cuman nempatin aja, bersihin gitu ya. Cuman karena memang yang penting sumur masih aktif dan ternyata nggak beracun, baunya masih bersih gitu. Saya mau nempatin di sana sama orang tua dulu. Takut banget aslinya, tapi dipaksa. Yang lama-lama ya biasa. Nah, pas suatu ketika itu dapat kabar ada orang nyariin pusaka tersebut. Dan dari gambarannya orang itu, dia datangkan sama kawan, gambarnya itu tombak seperti ini. Saya nggak mau nyebut nama ya, nah, tapi itu Mataram punya. Itu
adanya itu di sini katanya. Tapi dari gambarannya itu dia masih nyari, dan kalau misalnya itu dia ada amanat untuk ngambil tersebut, atau misalnya mau dimaharkan berapapun katanya, saya mau katanya. Ya disesuaikan mas. Akhirnya tolong dicariin. Ini kan bisnis. Waktu saya dulu mas, mudah-mudahan ini bisnis lumayan kayak. Tapi dipikir-pikir kayak punya mbak ini ya, kayak punya mas. Akhirnya saya tuh waktu itu pakai Vespa datang ke kampung saya, ke Maritis. Lingak-linguk, rumah udah rata begini, adanya tumbuhan-tumbuhan samping rumah kayak kedondong, terus apa itu semakin gede. Itu mbaknya di mana? Ya, batu-batunya kalau waktu itu saya tanyain itu ada jatuh ke adiknya mbak. Dia tapi ya lucu sih, diakuisisi sama anak-anaknya, nggak apa-apa, saya yang penting masih dipegang gitu ya. Tapi saya nanyain tombak, terus Wah ditanyain bibi, yang kayak apa sih kayak gitu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Terus pas ketika saya udah mulai udah mulai ya capek wis, berarti nggak ada, udah nggak ada, ya udah saya ikhlas lila. Saya itu wis itu berarti ya, berarti ketemunya bibi. Walaupun mas saya anak tunggal, tapi ketemuannya bibi itu masih bibi. Apa jangan-jangan kae itu besi yang lancip. Yang tombak ya besi yang lancip, saya bilang begitu. Aku sih lihat besi yang lancip itu kayak pedang tapi dudu ya, kayak pagar katanya, kayak pagar karatnya banyak. Tapi buat ini nyari bekas bawang itu enak katanya. Kalau bawang itu dipanen, bawang merah kan masih ada, sisanya itu buat gampung, jelek itu. Kalau buat ngorek tanah itu enak katanya. Nah iya mungkin itu bi, masih ada enggak buat goleti, dicariin sama beliau kan, ternyata masih sama ember-embernya masih ada, dan sebawahnya. Aduh ini beracun, itu kan pernah makan darah gampangannya ya, bahasa kerennya itu pernah makan darah, dan dari bentuknya iya emang itu. Jadi pegangannya udah nggak ada, dari pegangan kayu ger-gernya udah nggak ada, cuman paksi. Jadi dia panjang gitu lancip, itu ketutup korosi, karat semua, dan belakangnya itu tinggal lancipnya gitu yang panjang. Itu kan nanti kalau udah lagi itu banyak yang paksinya kotak, yang bulat, eranya siapa aja itu beda-beda gitu ya. Aku yakin, masih ketawanya geli. Ini dulu dipegang oleh penggede, sekarang turun pangkatnya jauh banget. Buat buruh itu. Iya, buat nyari bekas bawang, buat gampung. Ini bener, oh ini orang ngerti katanya, saya nggak tahu. Yang jelas ngertinya ya enak buat gampung, buat nyari bawang. Yang besi bagus itu ya mungkin. Iya, yang nggak bengkok sama sekali. Akhirnya ini kita pendet asal tak bawa boleh, ya boleh punya mbahmu. Akhirnya tak bikinin ini lagi kan, garan itu ya, pegangan lagi, terus dibersihin sama yang memahami, itu biru lagi besinya. Jadi ada meteoritnya, ada macam-macam, itu biru lagi. Dan saat itu mulai ada keinginan tak rawatin, nah muncul yang lain dengan sendirinya bang. Jadi generasi pertamanya yang bangsanya yang apa itu ada. Itu dari apa itu? Dari apa ya, Simbah dulu. Enggak, maksudnya tahu ini kan terakhir itu, itu taunya lewat mimpi atau lewat apa? Enggak. Itu? Kalau jenengan buka dari ini juga ada semuanya. Ada tentang pembahasan tentang pamornya, bentuk itu telarinya kemarin itu ada semuanya. Cuman ini kan nggak mau tak bahas masalah itunya, tapi sisi mistiknya bang. Jadi satu ketika saya megang itu semua, dan karena ketidaktahuan saya sebagai orang yang awam di bidang tadi ya, hal-hal yang tidak kelihatan, saya hanya megang, nanti takutnya disalah fungsikan atau jatuh ke tangan salah. Itu bahasa kerennya. Bahasa keduanya, ini warisan wong tua. Jadi ya tadinya ada ya saya pegang, saya rawatin bersih, posisinya begitu. Tapi ya gitu, suatu ketika ada seorang itu datang ke rumah tua tadi ya, ke rumah yang saya tempatin.
dia itu dengan posisi kepayahan anak muda, usianya itu sekitar 22 tahun, 25 tahun mungkin. Terus sakitnya itu komplikasi, tapi kalau misalnya dilihat dari kaki mungkin ada pembengkakan di jantung, pembengkakan ya, ada jantung dan lain-lain. Itu kakinya udah melar-melar begitu, dan jalan itu susah. Saya nggak kenal itu siapa, dan rumah dulu itu dia itu bukan mertamu dari depan. Ya saya senengnya nongkrongnya di belakang. Kalau buka pintu lebar itu langsung kebun, sana itu kebun. Dan yang unik kalau jam 11 pasti ada ular. Entah itu ular hitam itu apa, tapi yang jenis apa. Dia itu lewat tapi nggak kelok. Lurus saja. Lurus gitu kan. Mesti lewat jam 11 siang. Itu di antara jam-jam segitu tahu-tahu Assalamualaikum. Kayak gitu. Oke. Assalamualaikum dari belakang. Tahu-taunya kirain orang yang paham sama saya, yang biasa main gitu kan. Kalau saya keluar, tahu-taunya itu orang daerah situ, tapi berapa rumah? Ya berapa rumah, 6 atau 7 rumah ke sana ngetan lah. Saya bilang gini, "Mas, sibuk ngopo? Lagi ngapain?" Ya lagi duduk-duduk ngopi, saya bilang kayak gitu. "Mas, aku minta tolong ke jenengan. Gula, teh, segala macam itu bawa model apa gitu kan." Ya saya memang butuh itu semua. Kadang lagi itu waktu itu memang saya goyang banget kan bang. Allah Akbar. "Mas, saya minta tolong mas, saya minta tolong. Saya itu," katanya ya, menurut sebut saja namanya itu siapa ya, Selamat wis lah. Saya namanya Selamat, saya tinggalnya di gini-gini. Saya itu usaha udah berantakan banget. Terus ada yang nembak-nembakin. Setiap malam genteng itu ada yang nyamplong, ada yang lempar. Kadang-kadang saya dengar itu sampai bising telinga saya. Duar bunyi dom kayak gitu, dan makhluk-makhluknya itu kelihatan semua. Cuma saya jadi sakit begini udah setahun. Tolong mas. Aku ketawa ya pertamanya. Minta tolong ke saya itu siapa? Bilang, minta tolong ke dokter kalau sakit. Dokter udah berulang kali begitu kan. Saya periksa juga nggak ada ya kemajuan yang berarti. Tapi minta tolong ke sini bukan tanpa alasan. Saya itu mimpi. Semalam itu saya mimpi. Ini bukan menyembuhkan diri atau apa, ini cerita. Realnya begitu. Yang hubungannya tadi sama pusaka-pusaka ya bang. Saya mimpi itu semalam saya ketemu sama jenengan. Wajahnya jenengan kan kadang lewat. Wajah saya itu kadang lewat pakai motor gitu kan. Ketemu jenengan. Terus jenengan lagi ngobatin saya. Dan saya badannya enakan. Tolong mas, itu berbekas mimpi bang. Aku kacau angel ya. Aduh, mbak bukan apa bukan. Improv lumayan ini. Dulu kan ya, dapat rokok, dapat gula teh. Nah ini, weteng ngelih, pikiran ngalih. Ya, perutnya lapar, pikiran jadi kemana-mana. Cerdas dengan sendirinya bang. Apa ya? Tapi bukan saya memanfaatkan situasi. Tolong, saya udah bilang nggak bisa, nggak tahu. Pokoknya dia minta tolong. Saya yakin atas jalannya jenengan saya bisa sembuh. Aduh, udah kayak gini ingat omongan orang tua ya. Ya wis lah, bismillah. Tapi kan saya butuh sesuatu untuk megang apa ngobatin. Asal-asalan bang. Kakinya kenapa saya pegang begini? Katanya udah nggak kencing itu. Berarti itu jam-jam 11 ya. Dari jam 4 bangun belum kencing plus. Kalau nggak enaknya udah kayak apa dia. Saya pegang, Amit ya, saya pegang kakinya begitu. Itu kok kerasa ada serset kayak gitu. Kayak ada serset itu apa ya? Kayak aliran apa gitu. Emang tolong dipegang doang, saya bilang begitu kan ya. Amit, saya itu pengen numpang kencing boleh? Ngencing bang. Langsung. Itu kan di sompangan ya belakang, berarti kamar mandi di situ. Dan di sini terbuka bang. Kolam-kolam dulu sih. Ya. Saya kencing itu mungkin 1 drum kali lebaynya. Lama banget tuh kencing. Dan dengeran bunyinya. Itu cek nggak habis-habis. Sampai ngomong ya, Mas Lamat, sampai ngencing itu berapa tahun gak dikencingin gitu. Itu saking dia tahu nggak boleh ngucapin kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat asmaul husna apa di dalam kamar mandi ya.
Pas dia keluar itu dengan itu jalannya kesusahan masih ya terkopoh-kopoh. Alhamdulillah, ya Allah, sampai mau nangis. Jadi dipegang kencing katanya gitu. Aduh, aku makin angel kan bang. Pas kebetulan gitu. Iya aku makin, aduh, nggak beres. Kayak gini mah nggak beres nih ujung-ujungnya. Nah itu urusan ini alhamdulillah ya Allah. Bisa itu saya sulit banget ini kencing gampang banget saya banyak buat. Tolong mas untuk urusan di rumah. Masalah yang nembak-nembakin katanya lah wawannya daerah Kulon daerah angel bang ini saya udah mentok ini. Saya dalam hati, ya Allah, ada lagi sulit-sulit. Saya lagi waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga. Tapi gula teh lumayan, ini ada berasnya juga kan. Bingung, saya pas bingung itu, saya nilai ada ide, bawain tombak aja ya. Gituin, ya kita bawain tombak aja ya. Tombak ada keris ini ada mana ya, tang ting tung, jadi ngitung kancing. Jadi tombak keris batu ini, keris ini, akhirnya gini aja wis mas, ini bawa aja tombak ini bawa, buat apa mas? Wis pokoknya bawa, nanti gini mau diapain? Taruh di kolongnya sampai tempat tidur, saya pulang lah. Nanti saya takutnya gimana. Dan ini bangsanya gulat apa dibawa semua sana. Betul mas ini buat nyindengan saya udah makasih banget. Lah lagi tetap saya nggak mau, ya itu keluarnya itu lewat depan, lewat sini aja jalan kebun dengan jalannya susah, ketemu mas saya dikasihin mas saya, berarti dia udah keluar, bahkan saya nggak tahu itu dia jalan kaki atau naik motor. Ngapain mau bawa kayak gituan? Dikasih tadi sama itu yang tadi siapa sih? Mana mas saya nggak kenal. Aduh saya udah nolak malah diambil. Ya alhamdulillah sih. Di sininya bang saya dak dikduk. Takutnya kenapa-napa. Orang kok yakin banget gitu kan. Tak tungguin sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari datang, kakinya kecil. Artinya kakinya udah nggak bengkak gitu ya, tersembuh. Udah, ya nggak tahu sembuh atau tapi nggak bengkak. Terus lebih ceria. Kentirah, dia ngomong kayak gitu. Subhanallah kentir. Sampean katanya bantuin saya berantem katanya. Bantuin berantem gimana? Saya itu berapa hari, berarti setelah dari jenengan itu, berarti 2 malam saya ngelihat itu nggak mimpi, tapi di genteng itu ya, di genteng kayak ada filmnya, kayak ada film. Di sana itu ada banyak sinar-sinaran macam-macam. Ini itu di sana dan berantem kayak gitulah, macam-macam banget. Apa nih berantem apa? Saya begadang sama teman-teman katanya begitu. Angel lah pokoknya nggak ketemu akal bang. Abang tuh ngomong apa sih? Makasih banget ini barang saya pulangin lagi. Saya pulangin lagi, mecingi bang. Nggak mau rokok tok yang saya ambil. Dipecingi lah kayak orang kambah gimana sih? Aduh izin men. Setelah itu dia sering datang kayak saudara begitu kan. Nah ini akhirnya saya jadi apa sih yang bermain dengan hal kayak gini kok bisa gitu kan. Akhirnya saya nanya ke orang-orang terus yang paham seperti itu, ternyata di dalam ini pengaruhnya antara lain ya isi dari itu semuanya bang. Itu sisi yang berbedanya dari barang-barang tersebut. Iya, oke. Nah ini saya nanya, berarti suatu ketika itu ada ya taruhlah orang paham lah, entah udah entah apa, saya nggak paham, nggak mengerti banget. Waktu itu orang jauh diajak main sama teman, rambutnya ponjong banget, teman digunting gitu ya, serem wis, tapi masih muda. Saya itu datang malam-malam waktu itu. Ya kadang-kadang kalau lagi posisinya itu jenuh, bete, siapa yang ngejak asal niatnya baik ya ikut wis bonceng ini. Nanti yang penting saya pulangin lagi gitu kan. Pas datang ke sana, memang dia habis mulang ngaji, ada ibu-ibu pengajian, tua-tua semua, nggak ada yang muda wis. Ibu pengajian udah selesai. Tuh uluk salam teman saya masuk di belakangnya, saya masuk. Pas dia itu duduk, saya mesti mau ikut cium tangan. Mau ikut cium tangan sama teman saya. Nggak boleh bang. Terus apa gitu kan. Terus ngeliatin dari atas ke bawah, ngeliatin begini. Ngeliatin begini ke belakang. Ini
ikutin begini kan. Ada pada sisi dan nyari siapa gitu. Jenengan yang ikut banyak sekali katanya. Yang ikut banyak sekali apa? Saya itu berdua. Saya bilang berdua itu di belakang tuh banyak sekali. Akhirnya dapat penjelasan. Dia wong pinter mungkin ya. Sampean megang pusaka ini, pusaka itu nggak usah dijelasin ya. Jadi tahu semua bang. Apa yang ada di rumah tahu semua. Iya, emang itu ada isinya. Saya bilang gitu, compong ya orang nggak ngerti kan? Ya ada semuanya. Itu kan dari leluhur, dari semuanya dulu mungkin difungsikan buat perang. Orang dulu diisi tertentu dengan laku spirit tertentu, memunculkan unsur kodamia yang kayak gitu. Oh, pantesan kemarin katanya yang berantem itu bukan saya, tapi isinya itu mungkin. Isinya tombak, isinya keris ini. Cuma menyerupai aja. Ya. Menyerupai Mas Ayu, mungkin kan kayak gitu. Saya jadi enggak. Tapi disitulah saya mulai ada ketakutan. Berarti yang saya pegang itu ada unsur hidupnya. Benda itu hanyalah rumah gitu loh bang. Kalau apalagi difungsikan untuk kayak tadi ya pegangan, takutnya saya bergantung, takutnya saya mendewakan tanpa saya sadari kayak gitu kan. Akhirnya ini suatu waktu saya datang lagi ke sebuah bukan padepokan tapi ya ustadz lagi, tapi dia itu aku lebih seneng yang akhlaknya itu kelihatan baik dan pastar begitu, bukan yang di podium. Jadi kayak orang biasa banget. Saya datang terus ke sana, memang kenal sebelumnya dari orang lain. Saya mengajukan sebuah pertanyaan. Saya ngomong gini, "Tet, saya mau nanya sesuatu." "Buat apa? Jenengan udah tahu," katanya. "Enggak, aku serius mau nanya sesuatu." Tapi dia ngeliatinnya kayak gini lagi ke belakang, kiri kanan. "Tet, Khodim itu apa, Tet?" "Bab Khodam," saya bilang gitu. "Bab Khodam itu apa?" Khodam dari asal kata Khodim ya pendamping katanya begitu. Tapi sebaik-baik Khodim itu ya malakiyah katanya, malaikat katanya. Yang dampingi ya malaikat. Wong bangsa-bangsa kayak gitu, meskipun seakan-akan menjaga, seakan-akan apa, tapi tetap aja pelan-pelannya bisa menjerumuskan. Kalau kamu nggak kuat, bisa ngalih begitu kan. Dari situ PR, benar-benar PR. Dan saya itu setelah pulang dari sana, semua barang-barang itu pelan-pelan itu saya titipkan ke orang-orang yang ngerawatin, yang paham tentang ini, dari unsur seninya, dari tahunnya apa, saya titipin semua bang. Sampai sekarang nggak megang apapun. Dan tangan ini juga bersih, nggak megang, nggak pakai batu akik, nggak pakai apa. Dan dari dulu memang nggak seneng kayak pas ada ditindik, ditato, nggak, walaupun kawan-kawan itu banyak pakai tato. Nah, aku pikir semua itu sudah berakhir. Dan nggak ada kaitan lagi sama dalam-dalamannya isinya itu. Suatu ketika itu ganti tahunnya, udah lama sekali. Saya rindu loh, pengen ini apa sih sebenarnya yang dipelajarin, harus sampai mana. Terus saya itu masih ada banyak pertanyaan. Sementara yang praktik-praktik di luar itu banyak yang melenceng, yang diomongin begini, perbuatannya enggak. Terus ketemulah sama seseorang, kamu harus melawan dirimu sendiri, tapi sebelumnya kamu harus melawan sisa-sisa yang kemarin. Sisa-sisa apa? Suatu malam saya itu bukan mimpi, tapi ngadepin sosok-sosok yang serem banget. Tadinya sih awalnya menyerupai orang-orang bagus-bagus loh. Bagus-bagus kayak semacam orang ganteng, surjan, pakai apa tuh? Ya, belangkon. Dan dia berwibawa, berpangkat. Ada juga yang model kayak Singosari dan kayak loh, kayak Pati Gajah Mada, modelnya kayak gitu, kayak yang digambarkan. Itu mereka itu posisi perang semuanya dan berganti-gantian. Itu tadinya ini siapa? Nggak mimpi. Jadi antara mimpi dan enggak, tapi memang lagi duduk. Itu mereka seolah-olah itu marah banget.
marah banget. Kenapa kami itu ditinggalkan gitu? Kamu itu siapa? Itu saking ya antara takut dan tidak ya, tapi mungkin dapat pertolongan dari Gusti Allah. Saya itu baca ayat-ayat yang awalan yang makia itu kayak surat-surat kul itu kan, mereka itu serentak berubah wujud semuanya. Berubah wujud semuanya itu jadi sosok-sosok yang bukan pocong, bukan kunti, bukan apa, bukan merendahkannya mereka ya. Mereka juga kemarin dibahas sudah ada klasifikasinya, tapi sosok yang nggak pernah dilihat, yang seremnya itu yang nggak biasa ditayangin di ini loh Pak. Sorry. Sosoknya itu menyeramkan banget. Ada yang tingginya itu kalau saya berdiri itu tingginya itu kayak pohon kelapa 2 kali. Itu tinggi banget. Kalau misalnya saya itu rada ngeper. Pertamanya rada ngeper. Saya bilang, tapi matanya itu jelas. Dan dia posisinya lagi ngomong. Posisinya marah. Ngopo. Dia nggak terima kalau saya itu disia-siakan. Kalau saya kenapa nggak boleh ikut lagi, berontak. Dalam arti apa saya nggak ngerti, yang ngajak siapa, kamu juga saya nggak kenal, dan saya ini lagi takut lah, namanya saya nggak paham apa-apa kan. Lagi dulu itu nggak paham apa-apa, itu tahu kakinya diangkat begini. Itu kalau misalnya diangkat begini aja kayak saya sebis mungkin itu bis yang sekarang itu ya, double deck atau apa itu diinjek begini, orang bisa ngeles kan. Ya saya kan bisanya pasang, mau ngeles kemana, mau di belakang aja tembok. Itu mungkin alam yang berbeda. Ini pengalaman tentang hal seperti itu ya Bang, bukan pengen meninggalkan diri atau apa. Cuman saya hanya berlindung ke Gusti Allah. Tahu-tahu udah ngucap apalah, kayak zikir biasa. Tetap angin begini, lempar ke kangkang. Terus tahu-tahu posisinya kecil. Saya yakin pokoknya itu jadi kecil kayak gitu. Yakin kekuatan Gusti Allah lebih apapun, asal kita punya keyakinan begitu ya. Yang lain gantian sosok ular itu nggak tanggung itu gedenya kayak kepalanya aja mau sepintu ini ya depan kita, kepalanya tok. Cuman ada lucunya, sengklek sedikit sininya. Itu katanya kenapa itu? Ya dulu katanya pernah sama saya. Itu pernah dulu itu kayaknya sih mimpi ada ular kecil terus mau gigit kakinya saudara. Terus saya tampak begini ya, terus kepalanya itu sengklek. Ternyata itu dia, gede banget kayak sebuah telaga. Iya dendam, gede banget. Akhirnya singkat cerita ini kayak dongeng lucu. Saya juga masih percaya nggak percaya. Terus mereka itu tumbang semua. Kalau pasukannya yang kepalanya udah, dia itu kayak tunduk semua gitu. Terus mereka itu kayak minta ampun. Terus saya bilang, kamu itu siapa sebenarnya? Saya nggak tahu apa-apa. Sampai itu punya masalah apa dengan saya? Itu saat wujud berubah itu kayak menampilkan rumahnya mereka. Itu keris toh, apa kayak gitu Bang. Berarti emang itu isi-isi dari benda-benda itu ya? Isi-isi itu loh. Tapi saya belum nggak waktu itu. Tapi saya kenal. Ada apa hubungannya sama itu kan ya? Akhirnya itu kayak terkesiap begini. Saya antara bukan bangun, tapi memang ada yang ketok pintu. Itu teman datang. Memang udah malam jam 11-an. Kemudian saya baru tak artikan, tak bahas sama teman. Isinya koin ya, isinya itu mungkin. Tapi saya lega. Saya ngobrol lagi sama orang yang paham juga. Apakah saya udah selesai urusannya sama yang kayak gitu? Belum katanya, belum. Tapi bukan masalah sama tadi kebendaan tersebut, tapi sisi gelapnya diri kamu sendiri. Makanya dulu ada perang yang lebih ini apa enggak? Kanjeng Rasul kan lebih hebat dari perang Badar katanya. Ada lawan diri sendiri katanya. Itu Pak. Nah, itu PR yang harus dikerjakan kan itu. Jadi ternyata ada, bukan, kadang-kadang memang beberapa kasus ya teman-teman
dari turunan siapa nggak tahu, nggak pernah tahu, kisahnya nggak pernah tahu. Tapi di rumah memang ada barang-barang klinik yang memang ada unsur seperti itu. Akhirnya ngaruh rumahnya jadi seperti apa, perangainya bisa ngaruh ke orang-orang yang Ya, di ini rumah tersebut. maksudnya dari tadi aku mau nanya nih Mas Ayung. Jangan Bang, tolong. Maksudnya kalau benda-benda itu kan isinya ya, tadi kan isinya bangsa ya jin lah, bangsa jin lah. Otomatis kan kadang keluar jahatnya kan seperti itu. Nah itu kalau digunakan buat kebaikan, contoh menolong orang, Iya. itu kan lebih baik gitu. Itu kan contoh pertama itu kan saya Walaupun tanpa sengaja ya. sengaja atau tidak sengaja itu kan menolong orang lain. Kenapa nggak diterusin Mas Ayung? Ya aku jadinya lama-lama. Ya kan maksudnya itu kan sebuah pilihan dan karena ketidaktahuan setelah berjalannya waktu kita tidak memerlukan itu, ya kan, tidak memerlukan itu. Pertolongan ya dari Gusti Allah sendiri. Kalau itu kan syariat Mas, ya monggo dengan berpendapat syariat. Iya betul. Syariatnya kita ya beda. Lewatnya apa gitu? Lewatnya ayat-ayat, lewatnya doa, begitu udah. Insya Allah dengan keyakinan, yakinnya sama benda-benda tersebut dengan wadahnya itu ya mereka akan membantu memang. Tapi apakah hati kita itu siap? Nggak ajak di situ sama ke atas. Apa karena kayak misalnya sampean itu pernah punya jin kebal atau dipegangin batu bulono sampai gede sekalian gitu ya. Ini buat kekebalan Bang. Terus sampean perang, terus ingat sama Gusti Allah, saya punya pegangan batu ini kok ada kayak gitunya, itu udah bahaya itu Bang. Ya kan? Motor-motoran kenceng-kenceng nggak takut, orang kemarin jatuh aja nggak lecet nggak apa karena saya pegang ini. Nah itu yang bahaya kan itu. Sempat kayak gitu juga saya Iya, dulu. Cuma nakal-nakalnya. Jadi bukan gagahan atau kayak apa, maksudnya untuk kita saling sharing teman-teman juga kan, jadi oh ya saya punya begini, belajar begini, efeknya itu tetap ada ya, ada tuntutan dari ini ya. Iya, sehalus gitu, ya. apapun itu. Makanya ada yang disebut sirik kafi, yang nggak kelihatan, yang nggak nampak. Iya. Kayak orang dagang alih-alih syariat, ikhtiar gitu ya. itu yang jalurnya kemana kan banyak. Itu sih Bang, itu pengalaman sedikit dulu. Saya pernah punya barang-barang itu dan sekarang saya dialihkan ke orang-orang yang membidangi. Tentu dari sisi nilai artistiknya untuk dijaga kayak gitu. Iya, jadi kalau kita sedikit aja lah Bapak saya kan orang ini kan pemerintah. Ya, cuman pas divisinya di dulu itu kasih kebudayaan itu kan paham yang kayak gitu, sering juga ngomong kayak gitu. Ini pokoknya kalau ada benda-benda kayak gini jangan berpikir macam-macam, simpen aja karena ini benda satu bersejarah dan unik, udah nggak ada yang bikin gitu. Benar, dan ada cara dan yang simpan lain. saja, terus ada cara memeliharanya biar gini lah. Karena ada cara yang lain ya gitu, antara lain misalnya memang toh dari warisan leluhurnya dan ada dan nggak pernah diapa-apain, ya biarkanlah seperti itu. Artinya kita punya keyakinan sama Gusti Allah Ta'ala, melakukan banyak hal baik dan diyakini itu nggak ada isinya, itu dengan sendirinya kayak gitu. Kadang malah ada yang di setiap Jumat Kliwon ya itu kan disembah-sembah di apa gitu ya. Ya, malah akhirnya istilahnya ngingkrak ya. Yang penting kan kalau dibersihin, dirawatin itu lumrah. Klotok-klotok sendiri gitu kan, katanya nanti makan ini nih, makan korban gitu kan. Itu pendapat, semuanya itu tadi pendapat. Saya cerita itu dari cerita saya pribadi juga, itu pengertian pendapat saya dari Bang Okan, juga pendapat Bang Okan, pendapat teman-teman juga saya hormati. Yang pasti nggak ingin menabrak ke siapapun Bang. Itu yang kami alami, saya alami gitu. Ya ambil sisi positifnya ya maksudnya. Ya wes. Oke, ini udah selesai Mas Ayung. Harusnya ini masih panjang, ini asik kalau bicara gini Mas Ayung. Cuman waktunya nih udah lumayan lama lah. Ya kira-kira itu saja. Tadi cerita lumayan seru nih dari Mas Ayung yang banyak sedikitnya ada manfaatnya buat kita lah. Dan tentunya sangat menghibur sekali untuk hari ini. Ya itu saja persembahan ngobor kali ini. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.